tentang kasus dugaan tindak pidana pelanggaran hak cipta atas buku dari klien kami ya. Bisa dijelaskan Bang terkait adanya dugaan pembajakan di sana dong buku terbaru dari milik Wirang Birawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita mau sedikit press release atau klarifikasi tentang kasus dugaan tindak pidana pelanggaran hak cipta atas buku dari klien kami yang Birawa yang berjudul Master Firasat. Jadi buku ini launching pada tanggal 9 September 2023 yang lalu dan sudah mendapatkan pelindungan hak cipta dari Kementerian Hukum dan HAM. Kejadian ini bermula dari adanya pembeli yang mend-DM Mas Wirang mengatakan bahwa dia mendapatkan buku tersebut dari online. Padahal buku ini adalah limited edition yang tidak dijual bebas di pasar. Kemudian dari masukan tersebut atau informasi tersebut, tim Mas Wirang mencoba untuk membeli buku itu melalui online. Akhirnya dapat, dan ternyata buku tersebut hanya covernya aja yang mirip, isinya sama sekali berbeda. Kemudian ditelusurilah siapa pelaku yang mempunyai toko online tersebut. Akhirnya ketemu pelakunya, yaitu saudara D ya, yang akhirnya meminta maaf, mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi. Dan karena itu maka Mas Wirang memutuskan untuk menganggap permasalahan ini selesai. Akan tetapi sebetulnya ada satu dugaan tindak pidana lain yang dilakukan oleh si saudara D ini, yaitu penipuan terhadap para pembelinya. Nah, hal itu kemudian Mas Wirang mengambil kebijaksanaan lagi untuk mengganti kerugian para pembeli itu dengan memberikan buku yang asli. Iya. Karena ada sisa kemarin kan, kita kasih yang asli dan kita menjembatani supaya si pembeli ini tidak juga melaporkan dia, karena dia kan merasa tertipu. Jadi Bang Wirang apa alasannya Bang? Akhirnya memaafkan pelaku dan meminta maaf tidak melaporkan. Saya berusaha mencari alasan terus-menerus untuk memaafkan tadinya, tapi akhirnya kalau kuasa hukum kan pengennya dilanjutin supaya untuk pelajaran buat yang lain gitu. Saya baru memutuskan untuk memaafkan dia itu sore. Sejak pagi itu sudah tim kuasa hukum sudah membuat agenda untuk melaporkan kemarin, tapi saya akhirnya sudah deh maafin aja. Saya nggak tega juga karena ngelihat kehidupan keluarganya sangat miris juga, susah. Dia punya orang tua juga yang harus dia hidupi. Karena kalau dia kena dengan masalah ini juga saya mikirin gimana orang tuanya nanti, karena dia jadi tulang punggung keluarganya juga. Jadi saya memutuskan untuk ya sudahlah, yang penting jangan diulangi. Ini agak menarik. Kalau kerugian ya saya ada merasa kerugian karena buku ini tidak bisa semua orang dapatkan dan dia ada 14 piece, tapi bagi saya itu sangat merugikan karena buku ini tidak semua orang bisa punya gitu. Itu sangat dirugikan menurut saya. Tapi Bang agak unik Bang, yang dibajak itu isi keseluruhan buku kah atau hanya sampul cover saja? Hanya cover saja yang benar. Jadi dia punya teman yang bisa mendesain ini covernya. Nah, sehingganya covernya itu dia desain, tapi di dalamnya berbeda isinya. Dalamnya itu apa? Gitu. Apakah buku lain atau apa? Kutipan-kutipan dari lain dan pengakuan dia ambil dari internet tentang dunia ramalan. Padahal buku saya kan tidak semuanya tentang dunia ramalan, karena buku saya nggak membahas itu. Agak menarik Bang. Orang memesan buku Abang harus sesuai tanggal lahir dan atau apapun gitu lah yang versi Abang di IG. Kenapa Bang seperti itu? Karena nggak semua orang bisa punya buku saya. Nah, uniknya kemarin setelah kita temuin ya Bang ya, kemarin sore itu dia ternyata pernah pesen sama admin saya, tapi dia tidak diperbolehkan dan dia tidak dapat. Nggak tahu itu alasannya, emang tanggal lahirnya nggak pas pada saat itu. Akhirnya dia tidak diberikan buku ini.
Lalu dia cerita ke temannya, dia bilang, ini ada buku nih, tapi bukunya terbatas, nggak semua orang bisa punya. Ketika mereka melihat ke Instagram saya di sosial media, ada acara launching, terus ada pemesanan yang begitu besar di komentar-komentar, temennya bilang ke si D ini cuan loh, kita jiplak aja gitu. Coba kita jual dulu di toko online. Ketika mereka jual ternyata peminatnya ada. Karena di Instagram sendiri tidak semua orang ketika bilang mau pesen buku saya langsung tanggapi. Nah itu alasan mereka membuat akhirnya menjiplak covernya. Nah akhirnya ada yang DM ke saya karena kan saya pasang story, siapa yang dapat bukunya itu pasang story bilang, bang akhirnya aku dapat juga bukunya. Saya bilang oh iya, saya bilang ternyata ada ya di toko ini gitu. Saya langsung notice, perasaan saya nggak jual di toko itu. Saya cek ke anak-anak, ke teman-teman untuk tim cek pesen. Nah setelah dipesen dapat. Begitu barangnya ambil, kita ambil pesen yang instan langsung dikirim karena berhubungan jaraknya juga deket kan. Ternyata dia di daerah Serpong orangnya. Nah ketika diantar bukunya sama kurir itu kita lacak terus dari mana ngambilnya, pick up-nya. Akhirnya kita ke tempat yang saat dia pick up, pas di sana ketemu orangnya gitu. Bang ini menarik, kan produksinya terbatas ya? Terbatas, hanya 1 kali cetak. 1 kali cetak. Apakah karena banyak yang peminat, apakah tidak tertarik untuk mencetak ulang? Tidak. Atau akankah ada edisi kedua? Tidak, mungkin kalau edisi kedua iya, tapi kalau buku yang sama saya tidak akan cetak lagi. Karena saya mau memberi pesan buat orang yang mendapatkan buku ini adalah ketika ada kesempatan kalian ambil dan kalian mendapatkan. Buat yang nggak dapat ya udah. Bang Yogi, Ya. ini terkait hak cipta ya lah ya, bisa seperti itu ya. Seharusnya kan ini bisa ditarik ke ranah pidana Bang. Betul. Mungkin bisa dijelaskan terkait hak cipta ini, banyak yang tidak tahu juga kan. Mungkin pesan bagi para pembajak buku lainnya. Iya, saya makanya kemarin kita posting di sosial media untuk pelajaran jangan coba-coba untuk membajak buku saya. Ya betul. Terkait hak cipta seperti apa? Ya jadi memang sengaja sebelum launching sudah kita dapatkan pelindungannya untuk karya ciptaan dari Mas Viral ini sehingga aman. Pada saat launching pun kita sudah wanti-wanti jangan coba-coba dan memberanikan diri untuk menjiplak baik sebagian maupun keseluruhan dari buku ini karena akan kita tindak tegas pelanggaran hak cipta tersebut gitu. Karena ini adalah suatu tindak pidana yang serius, ancaman hukumannya sangat berat, sanksinya bisa maksimal 10 tahun dan atau denda 4 miliar rupiah. Jadi ini suatu masalah hukum yang sangat serius dan harus diedukasikan kepada masyarakat luas. Nah, Bang Wirang agak unik. Sebelum di launching tapi sudah didaftarkan. Sudah. Kenapa Bang? Karena saya tahu buku ini akan ada pelaku-pelaku seperti yang kemarin. Jadi saya punya firasat buku ini pasti ada yang jiplak nantinya. Jadi sebelum launching saya pesan ke penasihat hukum, Bang ini buku harus dihak ciptain dulu sebelum launching, saya bilang. Jadi akhirnya pada saat launching dan hak ciptanya keluar, ternyata ya 7 hari setelah launching ada yang bajak. Jadi kita udah persiapan nih dari awal pasti akan ada yang bajak dan terjadi. Buku ini limited edition. Iya. Cetak berapa dan sampai hari ini sudah laku berapa? Saya hanya cetak 999. Sampai hari ini itu hanya tersisa kurang lebih belasan. Tapi saya belum hitung lagi stoknya. Tapi yang mendaftar itu kurang lebih 300 ribuan nama dan tanggal lahir. Tapi tidak semuanya boleh. Karena semuanya kita hitung. Saya punya ada 13 sampai 14 admin yang menghitung rumusan yang udah saya buat. Tapi Bang, ketika yang mendapatkan buku itu dapat dari Abang, itu apakah ada biaya atau tidak? Atau Abang gratiskan? Karena cocok dengan tanggal lahir atau seperti apa? Untuk biaya buku ini ada 199.000. Tapi sebagian dari hasil buku ini saya donasikan. Karena kita memang tujuannya untuk membagikan ilmu. Berapa persen Bang donasikannya Bang? Saya sebagian, kurang lebih 30-40%. Iya, karena ada biaya percetakan dan lain-lain. Ini barang laku. Artinya mungkin ada orang lain yang punya niat seperti D ini. Mungkin dia cetak ulang atau bahkan di soft copy dan disebarkan di dunia maya. Iya. Apa? Semua para pembeli saya, itu saya memiliki grup sendiri, mereka tidak akan men-share isinya di dalam sosial media. Karena kenapa? Saya yakin dan percaya
buku ini kalau disalahgunakan oleh orang yang tidak tepat, yang tanggal lahirnya tidak terpilih, ini menjadi sebuah masalah. Karena di dalamnya ada rahasia tersembunyi nih, ada tips-tips tentang bagaimana mengendalikan emosional, membaca pikiran orang, dan mengarahkan arah pikiran orang. Nah, jadi saya tidak mau sembarang orang bisa mengambil ilmunya dan menyalahgunakan. Mungkin bisa lebih dinotis lagi, dipertegas lagi himbauannya agar orang tidak sembarangan untuk Mereka kalau dapatkan buku ini bukan dari saya dan tidak diseleksi secara tanggal lahir, saya yakin juga tidak bermanfaat, tidak berguna bagi dia. Saya yakin itu. Tapi Bang Yogi sudah antisipasi Bang, ketika nanti ini akan ada soft copy di dunia maya. Karena kan sekarang banyak nih website isi buku gitu. Sekali lagi Setelah ini kita tindak ya. sekali lagi ini adalah kejadian pertama dan kami Terakhir. harap ini yang terakhir. Karena setelah ini tentu saja seperti kata Mas Firang tadi, kita akan tindak tegas dan tempuh jalur hukum sampai tuntas. Oke, berarti sudah tidak ada kata Sudah maaf ya? clear, jadi pada saat juga kejadian itu terjadi, saya posting di sosial media, itu percetakannya itu langsung hubungin saya, langsung defense, langsung bilang, "Mas, itu kenapa bukunya ada di luar? Saya nggak nyetak," gitu. Jadi ada ketakutan dari mereka. Dan saya juga sudah yakin percetakan yang saya pilih dia menjaga komitmen, tidak menggandakan buku saya. Oke, sip. lain. Mas pelaku sendiri berarti udah menulis perjanjian atau seperti apa? Ya, Sudah. sudah. Kemarin setelah ditemuin, mereka kan dia mengaku dan meminta maaf, terus dia memberikan surat pernyataan seperti ini. Ini fotonya, tapi saya tutup wajahnya karena saya punya alasan sendiri, tidak mau juga kalau dia ini kedepannya jadi jelek namanya. Saya percaya dia juga masih punya masa depan yang baik di kehidupan yang akan datang. Jadi saya tutup. Sengaja kita tidak mendraft biar tetap orisinil. Ini tulisan tangan dia sendiri. Ini tulisan tangan dia sendiri, ini ada namanya. Kata-kata dia sendiri. Ya. Yang penting dia memang tulus untuk meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi. Dan ini sengaja memang nanti saya udah bilang diisi alamatnya karena kemarin saya takut dia kan diserbu sama netizen. Jadi saya masih tetap menjaga dia supaya dia tidak gimana juga. Kasihan juga ngelihatnya. Cukup munculnya kasihan ini mungkin atas dasar apa? Mungkin Ketika saya ketemu, saya lihat, saya amati dari bahasa tubuhnya. Itu kan ada video tuh yang saya share di Instagram ya. Nih. Jadi kalau bisa diperhatikan, perhatikan bahasa tubuhnya dia. Ini bahasa tubuh orang yang tertekan banget. Jadi benar-benar orang yang lagi dalam tekanan. Terus yang saya lihat pemikiran dia adalah, ini kalau saya sampai bermasalah gimana nasib orang tua saya. Itu yang pertama kali membuat saya jadi, ya udah deh, saya kasih kamu maaf, saya kasih kesempatan. Akhirnya saya bilang, kamu pulang dari sini minta maaf banyak-banyak sama orang tuamu dengan kejadian ini. dia ini bukan tidak kenal sama sekali dengan Anda atau memang penggemar gelap atau Nggak kenal. Oh, sama sekali Nggak kenal dengan saya, dan saya juga nggak pernah melihat akun dia ada di sosial media saya. Oh, karena dimotivasi temannya itu tadi ya? Iya, dia dimotivasi sama temennya, dibilang ini cuan, ayo dibuat aja gitu. Ada yang ingin disampaikan yang terlewatkan kira-kira? Tidak ada, itu saja. Sampai sejauh ini saya dengan tim kuasa hukum sudah berkomitmen untuk memaafkan orang ini dan tidak melanjutkan lagi ke jalur upaya hukum. Tapi dengan catatan setelah ini apabila ada yang terjadi seperti ini lagi, kami tidak akan tinggal diam dan kami tindak tegas. Untuk apa? Pesannya, belajar menghargai karya orang lain. Oke. Cukup. Closing statementnya apa? Ya, mungkin ini bisa jadi pembelajaran buat masyarakat bahwa sekali lagi tadi tindak pidana pelanggaran hak cipta atau pelanggaran kekayaan intelektual itu adalah suatu Tindak pidana kejahatan serius. dan merupakan suatu tindak pidana yang serius. Dan seperti kata Mas Firang tadi, belajarlah untuk menghargai karya orang lain. Bang, bisa dikasih lihat lagi bang buku ya, biar buku sama ininya bang. Nah ya, sini dulu bang. Bang Wirang, 1, 2,